warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tis'a Dameria, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 219 Jakarta. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Anis Karina, akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan kami akan mengawali dengan kegiatan pra-observasi. Saya akan melakukan beberapa diskusi bersama Ibu Anis terkait dengan pra-observasi ini. Baiklah, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Anis, sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Tis'a. Iya, seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu ya Bu Anis ya, bahwa saya akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Anis. Lalu sebelum kita mulai, kita akan bincang-bincang nih Bu Anis, berdiskusi pra-observasi, di mana nanti kita akan membicarakan tentang terkait dengan persiapan Bu Anis akan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Ya. Nah, Bu Anis, apa harapan nih Bu Anis pada pertemuan pra-observasi ini? Oke. Saya berharap dengan pertemuan pra-observasi ini saya akan mengetahui apakah persiapan saya untuk supervisi akademik ini sudah tepat, dan jika masih ada yang belum, mohon saran dari Bu Tis'a. Oh begitu ya, baik Bu Anis, insya Allah kita akan diskusi bersama ya hari ini. Ya, nah untuk materi yang akan nanti disampaikan Bu Anis apa ya? Untuk materi hari ini adalah tentang narrative text. Narrative text kelas 9. untuk kelas 9, iya. Apa ya tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menentukan fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan naratif teks. Oke, so ada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif ya Bu Anis ya? Iya. Nah, untuk persiapan nih yang telah Bu Anis lakukan, apa nih persiapannya untuk pembelajaran nanti? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan tayangan PPT, kemudian video teks naratif, musik, dan juga peralatan untuk kerja kelompok seperti karton, lem, sticky note, dan lain sebagainya. Oh, berarti sudah lengkap nih, banyak sekali ya persiapannya ya. Iya. Nah, kalau nanti ini untuk kerja kelompok nih, kerja kelompoknya menggunakan metode apa ya Bu Anis ya? Menggunakan metode discovery learning dan juga dengan window shopping. Di sini saya berharap siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya Bu. Oke, dengan metode discovery learning, lalu nanti ada juga window shoppingnya ya. Iya. Waduh, luar biasa, sangat menarik nih. Saya percaya nih kalau dengan discovery learning, siswa jadi mencari tahu sendiri dan menemukan jawabannya sendiri ya Bu Anis ya. Iya. Iya, wah luar biasa nih, sepertinya akan sangat menarik nih pembelajaran yang akan Bu Anis terapkan di dalam kelas. Nah, kalau untuk skala 1 sampai 10 nih Bu Anis, tentang persiapan Bu Anis sudah ada di skala berapa persiapannya? Untuk sekarang sepertinya di skala 8 ya Bu. Namun untuk LKPD-nya saya belum di print. Jadi apakah saya mungkin bisa minta tolong Bu Tis'a? Oh iya, tentu saja bisa. Iya. Berarti LKPD-nya belum ke print ya? Iya. Boleh nanti kirimkan saja filenya. Nanti insya Allah saya akan print untuk LKPD-nya. Iya. Terima kasih Bu Tis'a. Sama-sama. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti, apakah ada area pengembangan nih yang hendak dicapai Bu Anis? Iya, untuk hari ini saya mencoba mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Oke, so ada dua ya, ada pembelajaran diferensiasi dan juga ada kompetensi sosial emosional ya Bu Anis ya. Nah, terkait yang pertama nih dengan pembelajaran diferensiasi nih Bu Anis yang akan Ibu kembangkan, strategi-strategi apa yang akan Ibu lakukan? Untuk strateginya, pembelajaran berdiferensiasi, saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk pilihan kepada siswa, saya memilih media yang akan digunakan, apakah mereka mau menggunakan teks atau video. Kemudian untuk kerja kelompok, saya memberikan kebebasan siswa untuk memilih posisi duduk yang menurut mereka paling nyaman.
Untuk penugasannya, saya membebaskan siswa untuk memilih bentuk medianya. Boleh dalam bentuk video, voice note, poster, komik, dan sebagainya. Waduh, luar biasa nih ya. Mm-mm. Pembelajaran diferensiasinya ini sudah tampak sekali ya Bu Anis ya. Iya. Dari mulai pertama membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar ya. Lalu yang kedua ada pilihan juga ya medianya ya. Iya, betul. Berarti kalau untuk siswa yang visual bisa menggunakan video ya Bu Anis ya. Iya, bisa. Wah, iya, aduh luar biasa. Lalu yang selanjutnya siswa dibebaskan untuk memilih posisi duduk ya Bu. Iya, betul. Nah, kalau kiranya nih muridnya ingin mengerjakan tugas kelompoknya ini misalnya di lantai atau mungkin di luar kelas gitu, apakah dimungkinkan Bu? Bagi saya bisa dimungkinkan karena saya masih bisa untuk mengawasinya ya Bu ya. Oke, berarti selama Bu Anis masih bisa mengawasi siswa berarti boleh ya, yang penting Iya. anak nyaman dalam mengerjakan tugas mereka ya Bu ya. Iya. Nah, dan yang terakhir tadi yang sangat menarik nih bahwa tugas yang anak siswa lakukan ini tidak hanya satu media tetapi beragam media yang bisa mereka pilih ya. Iya, Ya. betul. Kalau kiranya nih Bu, misalnya ada anak yang membuat komik dengan anak yang membuat video, bagaimana ya Bu penilaiannya ya? Untuk penilaiannya sama saja, tidak masalah karena saya sendiri pun sudah membuatkan rubrik penilaiannya Oh, ya. itu sudah ada. Jadi untuk media tidak pengaruh sih. Oh iya, oh luar biasa nih Bu Anis, untuk pembelajaran diferensiasinya sudah mantap betul ya, mantul Iya, kalau saya mantul. bilang. Nah, kalau yang kedua tadi ada kompetensi sosial emosional ya, kalau tidak salah ya tadi saya dengar. Iya. Nah, untuk kompetensi sosial emosional, strategi apa nih yang Bu Anis akan lakukan? Untuk pertama yaitu di kegiatan pendahuluan akan saya lakukan ice breaking dengan menggunakan teknik stop. Di situ siswa mengelola emosi dengan melatih pernafasan dengan kesadaran penuh. Kemudian untuk yang kedua, di kegiatan penutup akan dilakukan refleksi. Di situ siswanya mengenal emosi diri mereka sendiri dengan menggunakan roda emosi Plucik. Oh gitu, berarti ada dua ya di pendahuluan dan penutup ya, Penutup. refleksi ya. Nah, kalau untuk yang di pendahuluan Bu, dengan teknik stop nih bisa digambarkan nggak sedikit gitu, seperti apa ya? Ya, di situ siswa saya suruh untuk menarik nafas dalam dalam hitungan keempat, kemudian dihembuskan di situ. Dan tidak lupa dengan iringan musik ya Oh, di situ. iringan musik ya? Iya. Kenapa Bu? Apa kayak iringan musik ya? Biar saya merasa dengan musik siswa jadi lebih rileks ya. Jadi bernafas kemudian diiringi dengan musik, jadi siapa tahu bisa lebih rileks. Lebih rileks dan yang pasti nanti siap untuk belajar ya Bu ya. Betul. Siap untuk melaksanakan pembelajaran bersama Bu Anis. Iya. Nah, yang kedua tadi di penutup ada refleksi menggunakan roda emosi Plucik ya Bu. Iya, betul. Iya. Ini bisa dijelaskan sedikit Bu bagaimana? Di situ siswa memberikan hasil emosinya setelah mengalami atau melalui pembelajaran dengan saya. Di situ siswa bisa mengupload emosinya di Padlet yang nanti akan saya share di situ. Jika mereka misalnya emosinya senang atau sedih atau atau bahagia gitu, jika tidak menggunakan kata-kata tapi mengirimkan gambar atau video atau GIF itu boleh, bisa ya Bu ya? Bisa, karena di Padlet ini lebih familiar dengan siswa ya, karena siswa di situ bisa melihat ekspresi atau emosi teman-teman sekelas lainnya di situ. Jadi lebih bervariatif dan tambah lagi siswa dapat memberikan komentar di emosi temannya yang lain. Oh begitu, jadi mereka bisa belajar mengenal emosi mereka ya. Betul. Refleksi lah ini setelah pembelajaran selesai ya Bu Anis Iya. ya. Wah luar biasa deh Bu Anis, ini sudah tampak sekali. Yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah tampak, lalu kompetensi sosial emosional juga sudah ada pada pembelajaran. Nah sekarang untuk pelaksanaan observasi ini kapan nih Bu Anis siap nih untuk dilaksanakan kegiatannya? Iya. Untuk hari ini sudah siap di jam terakhir, di jam ke-7 dan ke-8 di kelas 9E ya. Oke, baik, di kelas 9E jam terakhir ya, jam Iya. ke-7 dan 8 ya. Iya, Nah, betul.
izin ya Bu Anis, saya hadir ya di kelas ya untuk Baik. melaksanakan observasi. Siap, Bu Iya. Tisa. Nah, Bu Anis, setelah kegiatan observasi nanti, kita akan bertemu kembali ya Bu Anis ya. Iya. Kita akan berdiskusi lagi nih seperti ini, membicarakan tentang hasil observasi yang sudah saya laksanakan. Dengan tujuan sih agar nanti kita bisa merefleksikan pembelajaran yang telah Bu Anis lakukan, lalu apa yang sudah terlaksana dengan baik, apa yang belum, dan nanti akan Bu Anis akan membuat rencana tindak lanjut. Ya. Nah, baik Bu Anis, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu nanti ya jam ke-78 di kelas 9E ya Bu ya. Iya, baik Bu Tisa. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Adis Karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Class agreement. Jadi untuk hari ini kita ke perjanjian kelas. So we have to be on time. Di sini kita perjanjiannya harus tepat waktu. Respect others, saling menghargai, tidak ada saling membuli, tidak ada saling melawan satu sama lain. And we have keep the class clean. Kita harus jaga kelas kita supaya tetap bersih. And then silent your mobile phone. Di sini untuk mobile phone-nya atau HP-nya harus di silent atau di nada keluarkan. So for the class agreement, untuk perjanjian kelas ini apakah setuju? Setuju. Selanjutnya. So today we have ice breaking stop. Untuk hari ini setelah kita berperjanjian kelas, kita akan mengadakan ice breaking stop. Apa sih ice breaking stop itu? Di sini kita akan belajar tarik nafas, akan ada atur nafasnya, tarik nafas dan keluarkan nafas. Kita akan bersantai sedikit. Ya, setelah dari jam pertama sampai jam 5 ini dan jam 6, kalian sudah banyak aktivitas, sudah banyak materi yang sudah diajarkan, sudah banyak belajar. Now we have to relax. Oke. Sekarang pertama adalah pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata semuanya. Close your eyes. Close your eyes. Everyone, you can close your eyes. Real, you close your eyes. Close your eyes, please, everyone. Silakan. Semuanya ditutup matanya. Sekarang saya ajak kalian membayangkan ke tempat yang natural, yang alami, yang membahagiakan. Saya akan ajak kamu ke puncak. Di situ di puncak ada suasananya yang ada tenang, relax, banyak sekali kicauan burung, banyak sekali di situ kalian bisa dengarkan gemericik air terjun, kalian bisa bebas bermain di situ. Kalau sudah dibayangkan, so you can breathe in, silakan ambil nafas dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4, and breathe out. Silakan dikeluarkan. 1, 2, 3, 4. Ambil nafas lagi. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Breathe out. Dikeluarkan nafasnya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Breathe in. Hirup nafasnya. 1, 2, 3, 4. Breathe out. 1, 2, 3, 4. One more time. Sekali lagi. Breathe in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tis Adameria. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 219 Jakarta. Setelah kita melewati tahap pra observasi dan observasi, sekarang kita lanjutkan ke tahap coaching supervisi akademik selanjutnya, yaitu pasca observasi. Bersama saya sudah hadir rekan saya Ibu Anis Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tis'ah. Apa kabarnya, Bu Anis? Baik, alhamdulillah baik, Bu Tis'ah. Alhamdulillah saya juga baik. Iya, Bu Anis, setelah kemarin saya hadir di kelas nih melihat pembelajaran Bu Anis, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya, Bu ya. Iya, baik. Iya, kita akan berdiskusi bersama. Insya Allah nanti Bu Anis nanti dapat merefleksikan apa yang telah dilaksanakan pada pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik ataupun yang harus ditingkatkan, dan selanjutnya membuat rencana tindak lanjut. Iya, siap ya Bu Anis ya. Oke. Iya, terima kasih. Ya baik Bu Anis, pertanyaan pertama dari saya, menurut Bu Anis, apakah kemarin pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik dan bagaimana perasaannya? Perasaan Bu Anis dulu deh, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Tis'ah, perasaan saya lega sekaligus senang ya Bu Tis'ah, karena akhirnya sudah terlalui. Sudah terlaksana ya. Iya. Alhamdulillah. Saya juga senang nih dan bangga nih dengan Bu Anis. Kemarin saya lihat pembelajarannya aktif gitu ya dan berlangsung dengan baik. Nah, menurut Bu Anis, apakah tujuan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai ya, Bu? Alhamdulillah sudah Bu Tis'ah, karena melalui metode discovery learning dengan kerja kelompok, siswa dapat menentukan fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari naratif teks. Oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya? Iya, Mulai betul. dari fungsi sosial sudah, struktur teks, dan unsur kebahasaannya sudah ya Bu ya? Iya. Ya, luar biasa. Nah, menurut Bu Anis, dari kegiatan kemarin itu, bagian pembelajaran manakah yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Kalau bagi saya yang sudah baik adalah pelaksanaan kompetensi sosial emosional. Di situ siswa dapat mengelola emosi dengan teknik stop. Kemudian di bagian refleksi siswa tersebut sudah dapat menentukan emosi diri mereka setelah pembelajaran. Jadi dengan mengungkapkan perasaan mereka di Padlet. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasinya, pembagian kelompok berdasarkan tipe belajar menurut saya efektif ya Bu Tis'ah. Oh gitu ya. Karena memudahkan mereka untuk bekerja sama. Iya. Oh, kemarin saya lihat sih memang dibagi kelompok ya, itu berdasarkan tipe belajar siswa ya Bu ya? Iya, betul. Dengan tipe belajar siswa yang berbeda-beda, mereka dapat memilih ya sumber belajarnya melalui teks atau video maupun audio. Oh begitu. Oke, berarti mereka bisa memilih ya media apa yang mereka cocok gitu ya, mereka sukai gitu ya. Iya. Nah, kemarin saya lihat Bu Anis di dalam kelompok itu ada kelompoknya yang mengerjakannya di lantai ya Bu? Iya, Iya. betul. Kenapa ya Bu? Di situ karena menurut saya mereka termasuk bagian dari kelompok siswa yang kinestetik. Kinestetik, iya. Iya. Efektif tidak Bu ya mereka mengerjakan tugasnya itu di lantai untuk kelompok yang kinestetik tadi? Bagi saya itu efektif karena kelompok mereka terlihat lebih antusias ya dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Oh gitu. Jadi Iya. mereka yang tadinya nggak bisa diem gitu, jadi lebih Betul. asik gitu ya kalau di Iya. lantai ya gitu. Oh baiklah. Iya. Nah, menurut Bu Anis, bagian pembelajaran manakah yang menurut Ibu belum berjalan secara maksimal atau belum baik gitu? Oke, menurut saya yang belum berjalan dengan baik itu adalah keaktifan setiap anggota kelompok, karena masih ada beberapa siswa yang belum aktif berdiskusi ya di kelompoknya. Selain itu, yang kedua kelompok ada yang tidak menyelesaikannya tepat waktu. Oh iya ya, kemarin saya lihat sih ada 2 kelompok ya yang di kelompok lainnya sudah selesai dan 2 kelompok ini belum selesai gitu ya Bu ya. Iya. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan nih, apakah yang ingin Ibu Anis lakukan ke depannya, yang ingin dikembangkan lagi sebagai rencana tindak lanjut Bu Anis? Oke. Saya akan mendorong siswa untuk menambahkan poin tentang keaktifan saat kerja kelompok dan juga disiplin waktu penyelesaian tugas di kesepakatan kelas siswa Bu Tis'ah. Oh, kemarin belum ada ya itu ya di poin Iya, itu ya. betul. Ya, berarti mereka belum
belum ada kesepakatan kelas mengenai keaktifan mereka dalam bekerja dan disiplin waktunya ya Bu ya. Iya. Selain itu Bu? Selain itu, saya akan melaksanakan diferensiasi produk di mana siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai minat dan bakatnya. Oh begitu ya. Kemudian saya akan mencoba juga menerapkan kompetensi sosial emosional lainnya di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan mencoba mengembangkan pembelajaran project based learning Bu Tis'a. Di situ saya mengharap dengan project based learning ini siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Oh begitu, ada 4 nih ya rencana tindak lanjutnya, cukup banyak nih ya Bu ya. Iya, betul Bu Tis'a. Yang pertama supaya anak aktif, nanti kesepakatan kelasnya mungkin perlu ditambah ya Bu. Iya, Lalu yang betul. kedua diferensiasi produknya. Yang ketiga tadi ada kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Yang lain ya yang belum dilaksanakan ya. Iya. Lalu yang terakhir ada project based learning ya. Nah dari keempat rencana tindak lanjut Bu Anis, kapan nih Bu Anis nih kira-kira akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Untuk kesepakatan kelasnya, diferensiasi produk dan kompetensi sosial emosionalnya akan saya laksanakan di pertemuan berikutnya Bu Oh Tis'a. oke, baik ya. Kemudian untuk project based learning, insya Allah akan saya laksanakan di materi pembelajaran berikutnya. Oh begitu, berarti untuk yang 3 tadi kesepakatan kelas, diferensiasi produk, kompetensi sosial emosional segera nih ya berarti. Iya, Minggu depan nih kiranya ya. Betul. Iya betul, iya Bu Tis'a. baik. Iya. Luar biasa. Nah, untuk project based learning kenapa di materi berikutnya, Bu? Apa mungkin karena kemarin discovery jadi karena berbeda ya. Jadi Iya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berbeda. Jadi setelah discovery learning, kemudian ingin saya tindak lanjuti dengan project based learning. project based learning. Wah, luar biasa nih Bu Anis. Kemarin saya sudah melihat kelasnya. Alhamdulillah siswa antusias, pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan luar biasa Bu Anis sudah dapat merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Lalu Bu Anis juga sudah menentukan bagian yang sudah baik dan mungkin yang masih kurang tadi ya. Iya. Dan Bu Anis juga sudah menentukan pengembangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya sebagai rencana tindak lanjut. Luar biasa nih Bu Anis. Saya sangat senang dan bangga nih bisa mendampingi Bu Anis dan semoga apa yang telah Bu Anis rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya ya Bu Anis ya, dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk peserta didik kita. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Anis ya atas waktunya. Ya, sukses selalu ya Bu Anis ya. Sama-sama Bu Tis'a, terima kasih juga telah mendampingi saya dalam kegiatan coaching. Iya, sama-sama Bu Anis. Iya, demikianlah kegiatan diskusi saya, coaching, supervisi akademik, tahap yang ketiga pasca observasi bersama rekan saya Ibu. Udah ya. Alhamdulillah telah hadir pula pengajar praktek kami dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 yaitu Empok Hasuti, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pok? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya Pok ya telah hadir dalam kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi bersama rekan saya Ibu Anis Karina. Iya Pok, mohon masukannya dengan kegiatan coaching pasca observasi kami ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Tis'a dan juga Bu Anis ya sudah melakukan supervisi coaching supervisi akademik ya. Tadi ada beberapa hal ini yang menarik ya di grouping di pembelajaran Bu Anis itu ada nanda-nanda yang belajarnya di lantai. Tapi ternyata memang Bu Anis ini sudah melakukan diagnostik sendiri ya kepada para nandanya, gaya belajarnya dikelompokkan. Kemudian tadi juga sempat terdengar tergali dengan sendirinya ketika Bu Anis menyampaikan bahwa ada nanda-nandanya ini nggak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya dan juga keaktifan siswa, sehingga nanti akan ditambahkan pada rubrik penilaian keaktifan siswa dan ketepatan waktu penyelesaian tugas ya. Kemudian juga konsep STOP, STOP dan pendekatan sosial emosional dan berpihak pada murid tentunya ini sudah muncul ya, sudah mulai terjadi.
Jadi baik ya ininya coachingnya karena Bu Tis'a memang tidak memberikan solusi gitu ya, tapi itu akan tergali sendiri dari Bu Anis. Jadi closingnya cukup bagus karena Bu Anis dapat menyampaikan dengan sendirinya apa saja sih yang akan tergali dan area pengembangan apa untuk kedepannya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.